Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pelajaran kita masih tetap sama, yaitu pelajaran IPA. Dan seperti biasa juga, saya selalu berharap kalian dalam keadaan sehat, baik yang di pondok ataupun yang di rumah. Pada pertemuan Sabtu yang lalu, kita sudah mempelajari bahwa zat padat dan zat cair itu bisa memberikan tekanan. Buktinya, pada saat kita terinjak sepatu, kita akan merasakan sakit. Berarti sepatu sebagai zat padat bisa memberikan tekanan. Atau pada saat kita berenang, berjalan di dalam air akan terasa lebih berat dibandingkan dengan pada saat kita berjalan di luar air. Nah, itu membuktikan bahwa zat padat dan zat cair bisa memberikan tekanan. Bagaimana dengan zat gas? Apakah zat gas juga bisa memberikan tekanan? Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang tekanan zat gas. Pada pertemuan ini, saya berharap kalian bisa memahami tentang tekanan yang ada pada zat gas. Selain itu, kalian juga bisa menjelaskan tentang aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas dua hal, yaitu konsep tekanan zat gas dan aplikasinya. Silakan diperhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan ada seseorang yang sedang meniup balon. Balon ditiup terus-menerus sampai akhirnya balonnya pecah. Padahal, pada saat balon ditiup, yang dimasukkan ke dalam balon adalah udara. Ini menunjukkan bahwa udara atau gas yang dihembuskan itu akan terus-menerus menekan ke dalam balon, sehingga balon bisa menggelembung semakin besar dan pada akhirnya bisa membuat balon itu meletus. Sedangkan jika kita lihat pada balon udara itu bisa terbang. Agar balon udara ini bisa terbang, maka tekanan udara di dalam balon ini diturunkan, yaitu dengan cara memanaskan bagian dalam dari balon, sehingga tekanan udara di dalam balon bisa turun, sehingga balon akan menjadi lebih ringan. Nah, karena balon menjadi lebih ringan, maka udara yang ada di luar balon akan memberikan tekanan yang lebih besar sehingga balon bisa terbang. Nah, inilah alasannya kenapa balon udara bisa terbang. Dari dua kenyataan ini kita bisa melihat bahwa ternyata gas itu juga bisa memberikan tekanan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada tubuh makhluk hidup. Tiga aplikasi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi dalam tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, tekanan darah pada peredaran darah. Dan yang ketiga adalah tekanan gas pada sistem pernafasan. Jadi, aplikasi konsep tekanan yang akan kita pelajari kali ini khusus ada pada tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini adalah dalam tubuh tumbuhan dan dalam tubuh manusia. Ada pengangkutan air, tekanan darah, dan tekanan gas pada sistem pernafasan. Pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu pengangkutan air di dalam tubuh tumbuhan. Seperti yang sudah kita ketahui, air itu berada di dalam tanah. Air ini diperlukan oleh tumbuhan untuk kehidupannya, yaitu untuk proses fotosintesis yang terjadi di daun. Oleh sebab itu, air yang ada di dalam tanah
akan diserap oleh akar dan dinaikkan ke batang sampai akhirnya digunakan di daun. Nah, dalam hal ini air dari dalam tanah harus bisa mencapai daun yang berada di atasnya. Oleh sebab itu diperlukan ada tekanan yang bisa menyebabkan air bisa bergerak dari bawah menuju ke bagian atas. Ada 3 faktor pemicu naiknya air ke daun, yaitu yang pertama ada daya tekan akar, kemudian yang kedua ada daya kapilaritas batang, dan yang ketiga adalah daya isap daun. Aplikasi yang kedua yaitu tekanan darah pada peredaran darah manusia. Masih ingatkah kalian pada hukum Pascal yang sudah kita pelajari pada pertemuan Sabtu yang lalu? Jadi hukum Pascal itu membahas tentang tekanan pada zat cair. Tekanan darah itu merupakan aplikasi dari tekanan zat cair. Hukum Pascal yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu menyatakan bahwa jika kita lihat pada gambar ini, air yang ditekan pada pipa suntik dia akan mengalir ke segala arah. Jadi hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Darah kita beredar di dalam tubuh. Darah ini bentuknya cair dan dia selalu berada di dalam pembuluh darah. Nah, ini sesuai dengan hukum Pascal, yaitu cairan yang berada pada ruang tertutup. Sehingga prinsip hukum Pascal ini juga akan berlaku pada tekanan darah pada pembuluh darah kita. Jadi aliran darahnya itu merupakan aliran zat cair, kemudian pipa tertutupnya merupakan pembuluh darah. Seperti yang sudah kita pelajari pada kelas 5 atau 6 SD, ada jantung dalam tubuh kita yang memompa darah. Jadi dia akan memberikan tekanan pada darah sehingga dia akan tertekan dan masuk ke dalam setiap pembuluh darah. Nah, di sini kita bisa melihat pada saat jantung memompa, maka darah akan tertekan, kemudian dia akan diteruskan ke seluruh pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Nah, tekanan yang diberikan pada zat cairnya ini darah, kemudian di dalam ruang tertutup yaitu pembuluh darah akan diteruskan ke segala arah sama rata ke seluruh bagian tubuh. Kemudian yang ketiga adalah tekanan gas pada sistem pernafasan. Pada saat kita bernafas akan terjadi pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan gas. Coba kalian perhatikan gambar ini. Tanda panah putih ini menunjukkan bahwa ada oksigen dari luar, di dalam alveolus itu, kemudian dia masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada merah-merah yang bergerak, itu adalah darahnya. Nah, ini bisa terjadi karena tekanan oksigen di dalam alveolus ini yang biru-biru, kita lihat dia banyak sekali di sana, berarti ini tekanannya lebih besar. Kemudian tekanan oksigen di dalam pembuluh darah ini di ruang yang merah yang ada bergerak warna merah marun itu di sana jarang sekali ada oksigennya, sehingga tekanan di sana itu lebih kecil. Nah, adanya perbedaan ini menyebabkan tekanan oksigen akan mengalir dari alveolus ke pembuluh darah, karena yang di alveolus itu oksigennya lebih besar, di pembuluh darah itu lebih kecil. Berbeda dengan ini, kita coba lihat bulatan-bulatan yang hitam.
bulatan-bulatan yang hitam itu menunjukkan adanya karbon dioksida. Dia bergerak dari dalam, ya, dari ini yang ada sesuatu yang bergerak yang seperti donat itu berarti pembuluh darah. Berarti CO2-nya bergerak dari pembuluh darah menuju ke alveolus. Ini terjadi karena tekanan karbon dioksida di pembuluh darah itu lebih besar. Jadi lebih banyak karbon dioksida di pembuluh darah. Kemudian tekanan karbon dioksida di alveolus atau di paru-paru itu lebih kecil. Hal ini menunjukkan terjadinya kejadian bahwa karbon dioksida dari pembuluh darah akan bergerak menuju ke alveolus paru-paru. Nah, jika kita lihat dua-duanya, jadi tekanan oksigen itu jika di alveolus lebih besar dibandingkan di kapiler darah atau pembuluh darah, maka oksigennya akan mengalir dari alveolus menuju ke pembuluh darah. Pokoknya mana yang lebih besar, dia akan mengalir ke yang lebih kecil. Sedangkan CO2 bisa keluar dari pembuluh darah itu terjadi karena CO2 di kapiler darah atau di pembuluh darah itu tekanannya lebih besar. Sedangkan tekanan CO2 di alveolus itu lebih kecil. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan karbon dioksida dari pembuluh darah menuju ke alveolus. Ini yang hitam-hitam itu karbon dioksidanya. Nih. Jadi sama saja ternyata gas itu juga mengalir dari yang tekanannya besar ke yang tekanannya kecil. Saya berharap kalian bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan. Jika belum paham, silakan diulang-ulang lagi videonya. Dipahami secara perlahan, dan perlahan. Semoga kalian terus semangat. Jangan lupa untuk mencatat materi di buku catatan. Demikian materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.